Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Perkenalkan, saya Fatinur Rofifah dengan NIM 1903487 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat FIP UPI Angkatan 2019. Video kali ini akan menjelaskan hasil mini riset kelompok kami dengan judul Peran Pendidikan Non-Formal melalui Majelis Taklim sebagai upaya meningkatkan pemahaman keagamaan di kalangan mahasiswa Muslim Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun video ini merupakan pemenuhan untuk ujian akhir semester mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat. Sementara itu, terdapat cukup banyak jurnal penelitian sebelumnya yang sudah diterbitkan yang mengangkat tema mengenai peran pendidikan non-formal di Majelis Taklim ini. Salah satunya yaitu jurnal Peran Majelis Taklim untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat oleh Munawaroh yang diterbitkan pada Agustus tahun 2020, di mana pada jurnal ini yang menjadi objek penelitian yaitu Majelis Taklim Abad Pagi di Desa Kadirejo dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Taklim Abad Pagi di Desa Kadirejo memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, dalam hal ini pembinaan keimanan jamaah, menciptakan keluarga sakinah melalui program Babsul Masail, pemberdayaan kaum duafa dengan diadakannya santunan anak yatim setiap bulan Muharram, peningkatan ekonomi rumah tangga dengan banyaknya jamaah yang mengaji sambil berjualan sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama, serta membina kerukunan sesama umat melalui silaturahmi. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini karena sesuai dengan tema yang diberikan yaitu Islam dan Pendidikan, dan sesuai dengan keilmuan kami pada program studi pendidikan masyarakat, di mana pendidikan bukan hanya diselenggarakan pada jalur pendidikan formal saja, tetapi beriringan dengan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal dan informal. Majelis Taklim menjadi salah satu lembaga pendidikan non-formal yang keberadaannya banyak kita jumpai dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai lembaga untuk menuntut ilmu agama Islam. Maka dari itu kami memfokuskan mini riset ini untuk mengetahui peran pendidikan non-formal melalui Majelis Taklim di kalangan mahasiswa Muslim Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, dalam hal ini mahasiswa yang menjadi responden pada penelitian kali ini. Kriteria responden yang kami tetapkan adalah mahasiswa Muslim UPI yang memiliki kegiatan pendidikan non-formal di luar kampus, dalam hal ini yaitu Majelis Taklim rutin untuk menuntut ilmu agama. Kami memperoleh 15 responden yang bersedia untuk memberikan gagasan dan pendapatnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan sebelumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik angket dengan alat yaitu angket atau kuesioner. Dengan langkah-langkah pengumpulan data, angket atau kuesioner disusun secara online melalui Google Form, kemudian disebarkan melalui WhatsApp dengan cara menghubungi satu persatu orang yang dirasa memenuhi kriteria responden. Pertanyaan terdiri dari dua bagian. Yang pertama terkait identitas dan kedua adalah pertanyaan inti. Ada pertanyaan seputar identitas terdiri dari 4 pertanyaan terbuka, dan pada pertanyaan inti juga terdiri dari 4 pertanyaan terbuka. Setelah data dari responden terkumpul dan dianalisis, kami memperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa Muslim UPI merupakan mahasiswa yang insya Allah memiliki landasan keagamaan dalam hidupnya, di mana yang menjadi responden adalah mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas yang ada di UPI,
dengan majelis taklim yang diikutinya, bahkan ada yang sampai mengikuti kegiatan di 3 majelis taklim. Alasan responden mengikuti majelis taklim di tengah kesibukan perkuliahan karena responden memiliki tujuan mulia mengikuti majelis taklim dengan mengharap mendapat keridhaan dan meningkatkan keimanan serta memperbaiki akhlak sebagai pemuda-pemudi muslim di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya, bentuk kegiatan yang diikuti responden di majelis taklim beragam jenisnya. Salah satu yang umum dilaksanakan di majelis taklim dan juga dilaksanakan di majelis taklim yang diikuti oleh responden adalah mengkaji berbagai kitab karangan ulama-ulama terdahulu. Selanjutnya, pendapat responden terkait perubahan sikap yang dialami setelah mengikuti kegiatan di majelis taklim menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki pengaruh positif terhadap individu khususnya dalam meningkatkan pemahaman keagamaan dan berpotensi pengaruh positif juga dalam urusan bermuamalah dengan sesama manusia. Terakhir, terkait peran pendidikan non-formal di majelis taklim, responden menyatakan bahwa majelis taklim merupakan bentuk pendidikan non-formal yang penting untuk diikuti beriringan dengan pendidikan yang diikuti pada jalur pendidikan formal dan informal lainnya. Sebagai pemuda-pemudi muslim, hendaknya kita ada keinginan untuk mengikuti kegiatan di majelis taklim sebagai sarana untuk memperbaiki akhlak dalam menggapai keridhaan Allah dan menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah. Maka dari itu, hasil mini riset yang kami lakukan mengenai peran majelis taklim mendukung penelitian sebelumnya, di mana majelis taklim berperan penting dalam meningkatkan pemahaman keagamaan bagi umat muslim. Meskipun penelitian kami diperuntukkan bagi mahasiswa, tetapi karena mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, maka erat kaitannya dengan penelitian sebelumnya yang respondennya adalah masyarakat. Hanya saja yang membedakan adalah usia dan keseharian responden. Referensi yang kami gunakan yaitu 3 buku utama sebagai bahan kajian: karya Profesor Said Muhammad Al-Naqib Al-Alfas, buku karya Bapak Suroso Abdul Salam, dan buku karya Zain Mukhlis, serta beberapa jurnal yang kami temukan di Google Scholar yang mendukung penelitian kami. Sekian yang dapat disampaikan, semoga penjelasannya bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.